Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk dulu, Bu. Ya. Duduk sini, Adi. Ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Emil ya, Bu ya. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Aisyah. Ya, Bu. Bu, saya tutup dulu. Jadi, Bu, di sini saya akan memberikan konseling dan sedikit bertanya perihal kuesioner masalah mental emosional pada anak. Nah, biasanya masalah mental emosional pada anak ini dipantau dari usia 18 bulan sampai 36 bulan ya, Bu ya, untuk mengetahui apakah ada gangguan atau apakah terjadi masalah pada perkembangan anaknya secara emosional, Bu ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sedikit. Jadi di sini pertanyaan pertama, apakah anak Anda seringkali terlihat marah tanpa sebab yang jelas, seperti banyak menangis, mudah tersinggung, terus dia bereaksi lebih kepada hal-hal sekitarnya gitu, Bu, di lingkungan? Tidak ya, berarti perkembangannya bagus. Nah, biasanya kan anak-anak berteman tuh berkubu-kubu gitu, Bu. Nah, anaknya Ibu ini menghindar atau tidak dari temannya atau anggota keluarganya kalau misalnya bertemu gitu, Bu? Tidak ya. Baik. Nah, pada saat ibunya memberitahu atau memberi peringatan kepada anaknya itu, apakah anaknya itu suka menentang atau melanggar gitu, Bu, aturan yang Ibu berikan? Tidak. Tidak ya. Tidak ya. Gitu ya. Nah, biasanya kan anak kecil itu kan kalau misalnya dikasih lihat hewan atau kayak barang-barang kayak badut contohnya gitu-gitu, mereka tuh ada rasa takut kan, Bu. Nah, adiknya ini sampai berlebihan atau biasa aja, Bu? Di ambang normal aja takutnya? Berlebihan. Oh, agak berlebihan ya. Berlebihan deh, tapi kalau didekatin tidak. Oh iya, tidak. Jadi secara langsung depan-depanan itu agak takut ya dia. Oh iya. Oke. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita memberikan pembelajaran kepada anak itu kita biasanya dalam keadaan yang konsen, Bu. Biasanya diajakin ngobrol itu anaknya langsung nyambung, langsung mengerti. Nah, adiknya ini kalau misalnya dikasih arahan gitu dia langsung paham atau kayak kurang mengerti. Jadi kayak paham. Konsentrasinya itu buyar gitu, nah, Bu. Kalau dijelaskan langsung paham ya. Kalau disuruh-suruh dia paham. Oke ya. Nah, sedikit lagi pertanyaannya, Bu ya. Pada saat dia melakukan sesuatu atau dia berbicara kepada teman sebayanya atau kepada yang lebih tua gitu, dia susah untuk mengkomunikasikannya atau biasa aja, Bu? Normal gitu, kayak mau memberitahu apa yang dilakukan atau rasakan gitu? Normal ya. Nah, biasanya dia kan anak bayi itu ada yang dari pola bayinya itu dia tidurnya itu larut malam, kadang bahkan tidurnya itu terbalik pola tidurnya. Nah, adiknya ini pola tidurnya normal atau bagaimana? Atau kalau dia bangun jam 8 malam itu dia jam 12 sudah tidur. Oh ya, berarti masih batas normal ya. Masih normal ya. Ini juga ada perubahan pola makan. Biasanya anak kecil kan di usia setelah MPASI itu dia ada perubahan makan atau yang biasa disebut GTM, nggak mood gitu. Dia makannya tuh berkurang gitu, nah, Bu. Nah, adanya ini ada perubahan pola makan kan, Bu? Kayak sehari tuh jadi cuma sekali atau kadang-kadang aja makannya. Dia makan malah nggak ada perubahan sih, dia makan aja, kecuali dia kalau sudah makan banyak gitu susunya kurang. Oh ya, berarti dia lebih ke makanan ya, Bu ya. Baik ya. Nah, biasanya adiknya ini ada keluhan ke, Bu, kayak sakit kepala, pusing, terus kayak keadaan fisik lainnya kayak bengkak, luka-luka tiba-tiba gitu, Bu? Ada ya, bagus ya. Nah, adiknya ini kan biasanya ada anak kecil yang kalau misalnya dia mau, kan anak kecil itu tingkat daya ingin tahunya tinggi. Biasanya misalnya dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tetap berusaha atau dia kayak gampang menyerah gitu, Bu? Tetap berusaha ya, tetap mencoba ya. Tahu dia. Baik. Ya, terus dalam pada saat ini kan perkembangannya ada yang usia berapa sekarang sudah? 3 tahun. 3 tahun ya. Nah, pada perkembangannya ini yang Ibu lihat adanya kan sudah bisa berbicara dengan aktif, ngobrol antar dua komunikasi itu sudah nyambung juga. Nah, kira-kira apakah ada yang lambat kah, Bu, dalam perkembangannya menurut Ibu? Ada. Alhamdulillah bagus semua ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Nah, biasanya kan ada anak kecil yang misalnya kita kasih tahu jangan kayak gitu ya, terus dia mengulanginya lagi
sampai kadang kayak kita harus agak sedikit membentak gitu untuk dia berhenti gitu Bu, atau dia tuh dikasih tahu sekali aja dia udah selesai gitu? Harus 2 kali. Harus 2 kali, Iya. tapi nggak lebih dari 3 kali Enggak, gitu ya Bu ya? enggak. Berarti kalau misalnya nggak lebih dari 3 kali itu masih batas normal ya Bu. Biasanya ada anak yang dikasih tahu sampai lebih dari 4 kali 5 kali, sampai kadang orang tuanya itu membentak atau menggunakan barang itu dia masih nggak dengar Bu. Jadi dari hasil yang saya dapatkan ini poinnya itu poinnya di sini hanya satu ya Bu ya, yang pada saat poin pertanyaan kuesionernya adanya mengalami ketakutan atau kecemasan yang berlebih. Nah itu masih di batas normal, karena biasanya kan ada juga beberapa hal yang kita kenalkan kepada anak tapi anaknya itu masih belum bisa beradaptasi dengan baik ya Bu ya. Itu masih batas normal jadi Bu, berarti keadaan emosionalnya masih baik ya Bu ya. Nanti kalau misalnya ada masalah pada perkembangannya atau ibunya ada mau tanya-tanya, ibunya bisa menghubungi saya kembali ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu.